Salam, jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam renungan harian kita Embun Sabda Jumat 15 Mei 2020 bersama saya Pater Adi Tiala SVD. Saudara dan saudariku seiman, semoga saya menjumpai Anda sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Saudara dan saudariku seiman, saya mengajak kita hari ini untuk merenungkan, untuk merefleksikan bacaan Injil yang sebenarnya kita sudah dengarkan kemarin. Hanya kemarin kita mendengarkan dari ayat ke-9 sampai 17. Hari ini kita dengarkan ayat ke-12 sampai 17. Dan kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan perspektif yang lain. Saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana menjadi sahabat Yesus yang siap diutus. Saudara dan saudariku seiman, Yesus mengatakan bahwa para murid dan kita yang sekarang adalah juga murid-muridnya, kita adalah sahabat-sahabat. Dia katakan kita sahabat karena kita tahu apa yang dia sabdakan. Karena para murid dan kita tahu apa yang Yesus buat. Segala apa yang Yesus dengar dari Bapaknya, sabdanya dia sampaikan buat kita. Dan yang lebih hebat lagi, dia menganggap kita sebagai sahabat dan dia tunjukkan persahabatan itu hubungan relasi yang akrab sebagai seorang sahabat dengan pengorbanannya di atas kayu salib buat kita. Saudara dan saudariku seiman, bagaimana menjadi sahabat-sahabat Yesus? Yesus berikan kriteria untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Ada beberapa poin penting yang ingin saya ajak kita untuk kita renungkan bersama. Menjadi sahabat Yesus berarti pertama, kita siap untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Kita tahu apa yang diperintahkannya, kasihilah seorang akan yang lain. Hidup dalam kasih, jelas. Mau jadi sahabat Yesus, harus bisa demikian. Tentu ada banyak jatuh bangunnya. Perjuangan ada di dalamnya. Tapi yang Yesus mau lihat dari kita adalah sebagai sahabatnya. Kita terus berjuang untuk itu, untuk hidup dalam kasih. Yang kedua, menjadi sahabat Yesus adalah satu anugerah, satu rahmat, satu yang diberikan, dianugerahkan buat kita. Ingat Yesus katakan, bukan kita yang memilih dia, tapi dia sendiri yang memilih kita. Luar biasa. Dan itulah yang harus kita sadari, bahwa kita menjadi sahabat Yesus karena kita dipanggil oleh dia. Karena itu adalah anugerah terindah yang kita dapat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari dia sendiri. Dan yang ketiga, menjadi sahabat Yesus berarti siap diutus, siap menerima perutusan dari Tuhan Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk mewartakan kasih-Nya, untuk berbagi kasih, untuk siap hidup dalam kasih, di mana dan kapan saja. Saudara-saudariku seiman, pertanyaannya, apakah saya dan Anda sudah menjadi sahabat-sahabat Yesus? Apakah saya dan Anda sudah tunjukkan dalam hidup sehari-hari bahwa kita sahabat Yesus dan kita siap diutus untuk menjadi sahabat Yesus di tengah dunia ini? Di tengah dunia yang membutuhkan kasih, di tengah dunia yang merindukan cinta. Kalau memang kita sudah siap, mari kita buktikan dalam hidup kita setiap hari bahwa kita adalah sahabat-sahabat Yesus yang menerima persahabatan dari Yesus sebagai sebuah anugerah terindah dalam hidup. Dan itulah yang harus kita syukuri setiap hari. Dan dengan nada syukur itu, kita
merealisasikannya dalam praktek hidup kita setiap hari sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh bisa hidup sebagai sahabat-sahabat. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, segala rencana usaha kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.